Kenapa lu pakai bikin masalah sama lu terus lu memilih si yang joget-joget itu? Mending lu balik ke nyokap lu. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani belakangan ini tengah menjadi sorotan netizen yang berbakti. Pasalnya, ia baru saja berbicara tentang pengorbanannya dalam membiayai pendidikan anaknya Loli di Inggris. Meski begitu, ia merasa kecewa dengan sang putri Loli. Di podcast Denny Sumargo, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa keputusannya didasarkan pada keinginan Loli untuk menuntut ilmu di luar negeri. Meskipun demikian, Nikita Mirzani menyatakan kekecewaannya terhadap Loli yang memilih untuk pacaran selama masa studinya. Biaya pendidikan Loli di Inggris tidaklah murah. Nikita Mirzani harus mengeluarkan biaya yang signifikan, termasuk 1,2 miliar rupiah hanya untuk pendaftaran. Sekolah yang dipilih Loli bukanlah sekolah biasa, yakni siswanya berasal dari berbagai negara, termasuk anak-anak dari keluarga kerajaan. Nikita Mirzani menjelaskan bahwa dia bersedia melakukan apa saja untuk mendukung pendidikan Loli. Selain itu, Nikita Mirzani juga mengontrak agen dari Singapura dengan biaya 473 juta rupiah untuk menemukan sekolah terbaik di Inggris bagi Loli. Nikita Mirzani merasa senang dengan keinginan Loli untuk belajar dan telah menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan, termasuk handphone, iPad, dan laptop. Ini menunjukkan komitmennya sebagai orang tua dalam mendukung pendidikan anaknya sebagai investasi untuk masa depan yang cerah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kadang nih ya, statementnya Loli sama statement lakinya si Loli tuh suka beda gitu. Kayak mereka tuh ngomong tuh tanpa briefing atau gimana sih gitu kan. Kan jadi ketahuan gitu bohongnya, lu tahu. Apalagi statement dari emaknya gitu. Lebih beda lagi. Kayak anjir, gue bingung nih. Yang harus gue percaya tuh yang mana gitu, emaknya, si Loli, atau lakinya gitu. Tapi gue lebih percaya sama emaknya sih guys. Lu pada udah ngeliat podcastnya Densu sama Nikita Mirzani belum guys? Nah di podcast itu kan ngomongin soal Loli kan. Nah emaknya itu bilang kalau si Loli itu datang jam 2:30 pagi gitu. Tapi nih, yang pas itu lakinya si Loli tuh bilang katanya dia tuh datangnya tuh nggak 2:30 pagi, jam berapa gitu pokoknya. Ya lu pikir aja, jam 2:30 pagi datang ke rumah orang mau ngapain, Neng? Mau ngapain lu sopan dikit bisa kagak sih begitu? Datang ke rumah orang tua jam 2:30 pagi mau ngapain? Menghindar dari wartawan atau menghindar dari tawon? Lagi juga ya Kaniki juga ya kayak ya udah sih maklumin aja gitu kan, si lakinya si Loli sama si Loli itu bisa datang jam 2:30 pagi. Soalnya di jam 6 pagi itu lakinya harus muat pasir, nggak canda ya. Abis nonton podcastnya Nikita Mirzani sama Denny Sumargo. Loli. Kalau ini lewat di beranda lu Loli, lu mending balik ke rumah malu. Lu kurang apa Loli? Malu tuh udah kerja keras, sekolah lu dibiayain, biaya bangunannya aja. Pertama masuk sekolah aja tuh 1,3 M Loli. Gila gak Loli? Lu mending hidup yang bener-bener aja. Hidup lu sekarang ya, hidup lu jadi anaknya Nikita Mirzani itu hidup yang diingin-inginkan semua orang. Nih lihat gue, capek kerja siang dan malam. Lu udah tinggal enak. Apa? Mau makan enak ada, duit banyak. Kalau gue jadi lu nih, gue tinggal belajar. Terus kerjaan gue shopping, kerjaan gue apa? Check out Shopee doang, sama belajar aja udah. Kenapa lu pakai bikin masalah sama lu terus lu memilih si yang joget-joget itu? Mending lu balik ke nyokap lu. Lu sujud lah tuh di kakinya ya kan? Udah stop drama di TikTok, lu nangis-nangis apalah tuh joget-joget lah, gak jelas. Ya kan udah mending lu cukup jadi anaknya Nikita Mirzani aja. Hidup lu udah terjamin ya kan. Gak usah lah tuh lu capek-capek joget ya. Dapat endorsean malah lu kena kasus 90 juta lu gak bisa bayar. Cuman buat biayain laki-laki itu. Ya Allah Loli, lu dimanfaatin doang Loli. Ya kan 90 juta lu cuman WA malu mama ini mah duit kepake, ditransfer langsung sama Nikita Mirzani. Hidup lu tuh diinginkan banyak orang Loli. Lu kenapa gak bersyukur sih, malah cari masalah sama nyokap lu? Aduh, gak habis pikir. Nikita Mirzani warawiri dengan bangga mengatakan bahwa Loli bukan lagi anaknya. Gua sempet nontonin sang ibu itu warawiri di beberapa acara TV dan di beberapa podcast, dan dia itu dengan lantang mengatakan bahwa dia tidak mau bertemu lagi dengan anaknya.
Tapi kok lama-lama gue juga jadi kasihan ya sama si anaknya ini loh. Emang sih sebenarnya gue dari awal itu juga kasihan sama anaknya. Cuma ya gimana ya, anaknya gimana ya ngebongkar aib emaknya sendiri gitu loh ke media sosial di khalayak publik gitu. Cuman kan posisi gue kan juga sebagai ibu ya. Ya gue juga ngebayangin kalau misalkan anak gue kayak dia gitu loh. Cuma belakangan ini kok gue perhatiin ini ibu kenapa hatinya keras banget gitu loh. Nggak mau ada komunikasi lagi, nggak mau ketemu lagi. Kata gue ini ibu emang hatinya keras, ini mau ngasih pelajaran buat anaknya, apa emang ini adalah salah satu bentuk ego dari seorang ibu gitu loh. Tapi ya satu sisi gue paham emang anaknya kebangetan gitu loh ngebongkar aib emaknya sendiri tuh di khalayak publik gitu. Gue juga percaya sama istilah baby see baby do, monkey see monkey do. Dan gue juga percaya sama istilah buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Cuma gue nih serba salah, kalau gue speak up gak sesuai sama isi hati netizen, gue pasti dihujat. Sedangkan gue itu punya pemikiran sendiri, gue punya isi hati sendiri yang dimana itulah yang gue utarakan gitu loh. Karena gue juga sebagai seorang ibu dan gue itu juga sebagai seorang anak, bokap gue masih hidup bre. Cuma emang yang gue lihat kayaknya si anaknya ini, si Loli ini memang pergaulannya mungkin terlalu salah ya, terlalu menyimpang. Apa dia kebanyakan nonton sinetron, apa gimana kali, gak tahu deh ya kan. Tapi gue bingung kenapa si Loli ini mesti bohong gitu loh. Dia bilang begitu dia landing di Indonesia dia udah nyamperin ibunya. Sedangkan ibunya ngomong di acara TV dan di podcast itu kalau anaknya itu gak nyamperin dia atau nyamperin tapi jam 3 subuh apa jam berapa subuh gitu. Makanya gak dibukain pintu apa gak ada yang bukain lah kayak gitu. Bahkan ibunya aja si Nikita Mirzani itu ngomong ya di podcast kalau dia itu juga masih belajar dan terus belajar. Apalagi setelah gagal dalam pernikahan 3 kali dan setelah punya anak, dia itu masih terus belajar dan belajar. Ya itulah hidup guys, kita tuh gak akan pernah ada habisnya belajar gitu loh. Akan selalu banyak banget hal baru yang akan baru kita ketahui dan akan baru kita pelajari gitu. Tapi menurut gue ya sebagai seorang ibu bukannya harus tetap mengayomi sang anak gitu ya, mau apapun kesalahannya, mau apapun kenakalannya gitu loh. Apalagi si Loli ini juga masih di bawah umur gitu ya kan, belum cukup dewasa untuk mengetahui banyak hal. Tapi ya lagi-lagi ya susah juga kalau misalkan anaknya keras kepala, anaknya ngebangkang, anaknya nggak mau dengerin, nggak mau nurut gitu loh. Ya sebenarnya sama aja kayak gue udah segede gini juga kadang kalau bokap gue ngomong apa juga gue nggak mau dengerin. Nanti setelah udah beberapa saat gue ketulah gitu ya, baru gue ngerasain oh iya dulu bokap nyokap gue ngomong ini ya, tapi gue nggak mau nurut gitu loh. Jadinya gue harus ngerasain dulu gitu loh, padahal udah dikasih tahu nih sama orang tua. Tapi menurut gue intinya tuh kedua belah pihak itu harus sama-sama saling memaafkan, harus sama-sama pikiran dingin, harus sama-sama menerima apa yang udah kejadian gitu loh. Apalagi ini kan hubungannya kan ibu dan anak ya, bukan hubungan pertemanan gitu ya kan. Dan menurut gue kita sebagai netizen, sebagai penikmat berita ya kita juga ada bagusnya juga sih belajar dari kasus Nikita Mirzani dan Loli ini ya, supaya jadi pembelajaran hidup kita gitu loh. Karena guys, pengalaman hidup itu harganya mahal ya, dan gak semua orang juga mau sukarela membagikan cerita kepahitan, cerita struggle hidupnya gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menceritakan kisahnya dia, sebaiknya menurut gue gak ada salahnya sih kalau kita dengerin, supaya kita juga gak mengalami apa yang dia alami gitu loh. Ya jangan pernah takabur dan jangan pernah merasa sok gitu ya, kalau kita tuh udah paling susah, kita tuh paling benar, kita tuh paling hebat. Jangan gitu loh, karena banyak banget pelajaran hidup yang belum tentu kita alami tapi orang udah ngalamin gitu loh. Paham gak? Ya intinya lagi-lagi gue tetap berdoa untuk kedua sosok ini ya, ibu dan anak ini, supaya cepat berdamai gitu ya. Gue juga dulu suka nontonin konten-konten mereka gitu ya, kayaknya mereka itu memang keluarga bahagia gitu. Cuman ya mungkin ada kalanya namanya keluarga ada slack kayak gininya.